Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan mengenai portal bergoyang, ya, penyelesaian analisis struktur metode matriks portal bergoyang. Di sini ada contoh portal, ya, dengan dua bentang, ya, 12 meter 12 meter, ya. Ada gaya horizontal 5 ton, gaya berbagi rata 10 ton per meter persegi, ya. Ini ada arah ke tegak lurus bidang gambar, ya, itu total. Kemudian sama penyelesaiannya dengan balok, ya, kita tetapkan gaya luar. Tiap titik buhl yang bukan merupakan tumbuhan kita kasih momen, ya. Kemudian ada gaya sebagaimana gaya yang ada, yaitu gaya horizontal. Kemudian di sini kita berikan gaya dalam momen couple. Di sini dibuat searah putaran jarum jam. Kemudian selanjutnya kita buat diagram benda bebas untuk menyeimbangkan pada tiap titik di sini, ya. Ada momen di sini, ada P1 titik 1 ini, di sini ada F1 dan F7 yang masing-masing sama searah putaran jarum jam. Kemudian di P2 ada F3, F8, F9, putarannya sama, arahnya searah putaran jarum jam. Di P3 ada momen F5 dan F10 yang sama ke kanan, ya, putaran arah jarum jam. Kemudian pada gaya horizontal di sini di titik 1 di sini ada gaya horizontal yang ke kanan, ya. Ini F1 dibagi dengan tingginya ini adalah 5, ya, dan F2 per 5, F1 plus F2. Di sini masing-masing sama, nanti F1, F2, F3 plus F4, F5 plus F6. Nah, dari titik-titik di sini ini bisa kita seimbangkan, ya. Di sana di sini nanti sudah ada, ya, videonya bagaimana membuat matriks statika dan juga matriks kekakuan batang. Kita masukkan di sini dari titik-titik di sini sebagai matriks keseimbangan atau matriks statikanya, ya. Di sini F1 P1 sama dengan F1 min F7 min F1 min F7, ya. P1 plus F1 plus F7 sama dengan 0. Jadi di sini yang kita masukkan nilai minus 1 pada F1 dan pada F7. Di P2 di sini ada F3, F8, F9 masing-masing minus 1. Kemudian di P3 di sini ada F5 dan F10, ya. Yang lainnya 0. Kemudian di P4 di sini ada F1 per 5 minus, ya. Ini minus F1 per 5 atau min 1 per 5, ya. F2 di sini min 1 per 5 juga, ya. F3, F4, F5 dan F6, ya. Ini matriks statika atau matriks keseimbangan, ya. Nanti uraiannya bisa Anda lihat di video di sini, ya. Ya, di YouTube ini sudah ada videonya. Kemudian langkah selanjutnya adalah membentuk matriks kesepadanan yang merupakan transpos daripada matriks statikanya ini, ya. Jadi kita tinggal transpos saja. Di sini kita sorot matriks statikanya ini, kemudian kita kontrol C untuk copy, ya, ya. Copy, kemudian kita klik di sini untuk mentransposnya, ya. Ini transpose, kita masukkan di sini, kita tempel spesial, ya. Kita gunakan tempel spesial, kita klik, maka kita cari yang transpose, klik transpose, klik OK, ya. Jadi akan langsung mendapatkan transpose dari matriks keseimbangan statika. Ini adalah matriks kesepadanan. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita tuliskan dulu matriks kekakuan batangnya, ya.
matriks kekakuan batang pada portal bergoyang. Jadi kalau dilihat dari struktur ini, maka matriks kekakuan batangnya ini sebagaimana pada balok, ya. Jadi pada balok setiap batang akan ada dua baris, dua kolom, ya. Baris satu, kolom 1 adalah 4 EI per L, baris 2 kolom 1 2 EI per L, kemudian baris 1 kolom 2 2 EI per L, baris 2 kolom 2 4 EI per L, ya. Jadi tergantung dari L-nya masing-masing. Jadi di sini balok 1 2 3 4 5 ini urutannya demikian, nanti disesuaikan. Jadi ada 1 2 3 4 5 kalikan 2, jadi ada 10 baris 10 kolom untuk matriks kekakuan batangnya, ya. Dengan jadi kita tuliskan di sini, ya, K sama dengan, ya. Jadi ada 10 baris 10 kolom, ya. Baris 1 di sini adalah, kita masukkan saja angkanya, adalah 2 EI per L. Nah, jadi EI nya yang sama, maka EI nya bisa dikeluarkan, ya. Kita keluarkan di sini. Kemudian di sini kita masukkan nilai pada balok 1, ya, 4 per L, ya. 4 per L nya adalah 5, ya. Kemudian di sini 2 per L, 2 per 5. Kemudian di sini 2 per L, di sini 4 per L, 4 per 5, ya. Karena L nya 5, ya. Kemudian di selanjutnya adalah 0, ya. Nanti kemudian di sini juga 0, ya. Sampai baris ke 10 nantinya dimasukkannya. Di sini juga 0. Nah, kemudian di baris untuk balok yang kedua, ya, kita masukkan di sini, sama nilainya adalah 4 per L, 2 per L, 2 per L, 4 per L, ya. Jadi pada 3 balok ini sama, kita bisa ambil, ya, kita salin saja, kemudian kita masukkan di sini, paste, ya. Sama, masukkan, kemudian di sini juga kita masukkan sama. Oke. Kemudian di setelahnya ini 0, ya. Kemudian di balok yang ke 4 dan 5 adalah L nya 12, ya. Jadi di sini kita masukkan 4 per 12, ya. Di sini 2 per 12, di sini 4 per 12, di sini 2 per 12. Kemudian untuk balok yang kelima sama, jadi di sini kita kopikan saja karena sama, ya. Salin, kemudian kita kopikan di sini. Oke. Nah, nilai yang lain ini adalah 0, kita tengahkan saja ini. Nah, di sini 0.
Jadi ini adalah matriks kekakuan batang untuk kuartal tadi, yang kuartal bergoyang. Jadi sampai sini kita sudah punya 3 matriks, ya, matriks keseimbangan, matriks kesepadanan, dan matriks kekakuan batang. Nah, kemudian kita selanjutnya adalah membuat matriks kekakuan struktur. Ya. Matriks kekakuan struktur ini adalah perkalian antara matriks keseimbangan kalikan matriks kekakuan batang kalikan matriks kesepadanan. Ya. Ini kita bisa tulis ini adalah matriks perkalian matriks ini kalikan kesepadanan dikalikan K kalikan B transpose atau matriks kesepadanannya A ini. Ya. Maka pertama kita kalikan dulu matriks B kalikan K dulu, ya. B kalikan K. Ya. Oke. Kita masukkan di sini. B kalikan K. Ya. Kita masukkan formulanya M mult, ya, klik 2 kali, kemudian kita sorot matriks statika, matriks keseimbangan. Oke, kemudian di sini ada titik koma kalikan matriks kekakuan batangnya. Oke, kemudian kurung tutup, enter. Kita sudah dapatkan matriks perkalian matriks ini matriksnya. Kemudian matriks ini kalikan transpose matriks keseimbangan atau matriks statikanya, ya. Kita dapatkan nanti K besar atau matriks kekakuan strukturnya, ya. Kita kalikan sama dengan M mult. Kita sorot ini matriks perkalian tadi, ini yang depan, ya. Kemudian titik koma kalikan matriks kesepadanannya. Oke, kurung tutup, enter. Ada yang keliru ini. Oh, ini ada ini. Bentar, kita ulang. Sama dengan M mult. Titik koma. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini kurang 1 ini. Harusnya 10. Oke, ini kita ulang. Kurang. Jadi B kalikan K. B nya ini. Oke, 10. Kemudian K nya ini. Oke, kurung tutup, enter. Oke, nah ini K nya sudah muncul. Jadi matriks kekakuan strukturnya sudah muncul. Kemudian kita jadikan matriks transpose, ya, kekakuan strukturnya, ya. Ini transpose, ya. Kita ini transpose script. Oke. Nah, kita transpose, maksudnya kita inverse, kita inverskan di sini MI. Nah, inverse, ya.
kita langsung pilih aja ini, kurang tutup, enter. Oke, kita sudah dapatkan inverse dari matriks kekakuan strukturnya. Nah, kemudian kita hitung deltanya, ya. Delta. Nah, delta, untuk menghitung delta kita harus mengetahui gaya luarnya, ya. Kita hitung gaya luar terlebih dahulu. Jadi menghitung matriks gaya luar pada borpal, baik bergoyang atau tidak bergoyang, sebenarnya sama. Ini sama sebagaimana pada balok, ya. Bisa dilihat di lampiran diktat. Jadi di sini, ya, pada balok yang mendatar, yang horizontal, ini beban terbagi rata, ya, pada seluruh panjang balok bentang. Maka di sini nanti akan ada momen ujung, ya. Di sini IL kuadrat per 12, ya, sama. Di sini minus, di sini positif, ya. Di sini positif, di sini negatif, ya. IL kuadrat per 12, ya. Q-nya 10, L-nya 12, ya, dibagi 12, ya. Jadi sama dengan, ya, Q kalikan 12, ya. Kebetulan L-nya 12, ya, IL kuadrat dibagi 12. Jadi Q kalikan 10 kalikan 12 kuadrat dibagi 12 sama dengan 10 kali 12. Maka di sini 120, di sini minus 120, di sini 120 ton meter, di sini minus 120. Sehingga di bagian sini nanti akan ada kumulatifnya 0, ya, karena dari sini minus, di sini positif, ya. Kemudian ada P4-nya di sini, ya. Jadi gaya luarnya kan ada P4, P4-nya 5 ton. Jadi P1-nya adalah 120, P2-nya 0, P3-nya minus 120 ton meter. Jadi kita buat gaya luarnya nanti adalah sama dengan demikian, ya. Jadi di sini ada 120 ton meter, di sini 0, di sini minus 120, di sini 5. Kita gunakan satuan sama ton, ya. Ini gaya luarnya. Kemudian untuk mencari delta, ya, delta kita masukkan simbol delta, ya. Ini delta tandanya. Delta nanti akan sama dengan K inverse kalikan P, ya. K inverse kalikan P, ya. Maka di sini akan didapatkan, ya, deltanya sama dengan, ya, perkalian ini aja, sama dengan M mod K inverse ini kalikan P, kita akan dapatkan deltanya ini, ya. Kemudian kita hitung gaya dalamnya atau F-nya, ya. Jadi F akan sama dengan I kalikan K kalikan delta. F sama dengan K kalikan A kalikan delta. Delta ini delta, ini bukan P. Oke.
K kalikan A kalikan delta. Sama, kita kalikan dulu ini adalah K kalikan A nya, K kalikan A masukkan di sini sama dengan M mod K kakuan batang, ulang lagi, kalikan K kalikan A nya adalah ini. Oke, K kalikan A. Oke, sudah dapatkan. Kemudian kita temukan F nya ya. F sama dengan perkalian ini K kalikan A kalikan deltanya ini ya. Jadi ini sama dengan M mod K kalikan A ini kemudian kalikan deltanya. Oke, nah ini didapatkan nilainya ini ya. F nya kemudian